Hai, balik lagi di PSC Channel. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai JSA atau Job Safety Analysis. Banyak dari teman-teman yang bertanya, Bang, gimana sih caranya bikin JSA? Terus, siapa sih yang harusnya bikin JSA itu? Kemudian, sebenarnya JSA itu seperti apa sih? Terus fungsinya itu untuk apa? Apakah benar seorang HSE itu harus membuat JSA di setiap pekerjaannya? Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan keep safe and stay healthy. Oke, yang pertama, apa sih itu JSA? JSA itu singkatan dari Job Safety Analysis atau analisa keselamatan pada suatu tahap pekerjaan. Jadi fungsinya si JSA ini adalah untuk menganalisa step-step atau langkah-langkah pekerjaan yang kalian lakukan, kemudian kalian analisa resiko dan bahayanya. Simpelnya gini, kalian mau menjahit, tentunya dong kalian itu harus tahu step-step langkahnya. Nah, step-step langkahnya inilah yang akan dianalisa menjadi sebuah JSA atau Job Safety Analysis. Dari kalian persiapan mau jahit, kemudian pada saat menjahit dan pada saat kalian menyelesaikan pekerjaan ini sampai tuntas. Setelah kalian tahu langkah-langkahnya, berarti kalian udah tahu dong urutannya, persiapannya seperti apa, kemudian pelaksananya seperti apa, kemudian ketika selesai kalian harus ngapain. Nah, disitulah kita mulai lakukan analisa bahayanya. Setelah dari persiapan itu, kemudian kita split dari persiapan itu misalnya apa? Oh, kalian mau menjahit. Berarti kalau kalian mau menjahit, persiapannya adalah kalian harus beli bahan, kalian beli benang, kalian beli jarum. Nah, di situ kalian analisa bahayanya. Misalnya kalian membeli peralatan jahit itu harus ke toko, berarti kalian analisa apa bahayanya. Oh, bahayanya ketika saya mau membeli alat jahit tersebut, berarti ada resiko kecelakaan di lalu lintas, kemudian tertabrak, gedung terjatuh dan lain-lain. Nah, kalian di situ kasih yang namanya mitigasi resikonya. Gimana caranya jangan sampai kejadian yang ada di resiko tersebut itu tidak terjadi. Misalnya, kalian ada potensi kecelakaan lalu lintas. Apa yang harus kalian lakukan? Patuhi rambu. Pastikan kalian punya SIM. Kemudian, jadi kalian analisa. Pertama adalah stepnya, kemudian kalian analisa bahayanya. Kemudian yang terakhir adalah kalian tentukan mitigasi resikonya supaya bahaya ini tidak menjadi sebuah kecelakaan. Sampai sini clear ya? Tinggal step-stepnya yang harus kalian tentukan. Terus gimana kalau saya belum bisa menganalisa bahaya, Bang? Gimana caranya? Oke, biasanya kalau saya itu pakai alat bantu. Jadi bisa pakai gambar ini. Nah, jadi gambar ini tuh ada beberapa jenis bahaya. Misalnya kalian tinggal tentukan stepnya kalian seperti apa. Kemudian coba dicek di satu-satu. Ada bahaya ini nggak? Bahaya getaran, bahaya tertusuk, tertimpa. Kemudian ada bahaya radiasi atau enggak. Nah, kalian bisa cek satu persatu di situ. Kemudian kalau mitigasi resikonya adalah, kalian pasti tahu dong hierarki pengendalian resiko. Jadi dari 5 itu. Yang pertama adalah eliminasi, yang kedua substitusi, 3 adalah rekayasa teknik, kemudian administrasi, dan terakhir adalah APD. Jadi kalian jangan langsung tulis, oh langsung ditulis memakai APD yang bagus atau memakai APD yang benar. Nah, itu adalah opsi terakhir. Jangan kalian langsung masukkan di mitigasinya, itu opsi terakhir, APD. Tapi langsung kalian mulai dari eliminasinya seperti apa. Kalau nggak ada, oh substitusi nggak ada. Kemudian rekayasa engineering atau rekayasa teknik secara teknis, oh nggak bisa. Oh secara administratif, oh nggak bisa. Baru kalian pakai APD. Biasanya memakai gambar yang ada di sini. Jadi ini sangat membantu sih kalau misalnya kita apa sih bahayanya ya step-step ini. Saya biasanya pakai gambar ini. Apakah seorang HSE yang harus membuat JSA? Jawabannya enggak. Karena apa? Yang tahu step atau langkah pekerjaannya adalah siapa? Pengawas pekerjaan. HSE fungsinya apa? Membantu atau mengadvise
atau membantu menganalisa bahaya-bahaya sesuai dengan step pekerjaannya. Jadi yang harus membuat itu adalah pengawas pekerjaan, bukan HSE. Jadi itu adalah responsibility by supervisor, not AGC. Oke, jadi clear kan? Kalian tahu apa yang dimaksud JSA, secara simpelnya seperti apa, terus kalian udah tahu gambarannya seperti apa. Oke, itu aja video kita kali ini. Jika kalian ada saran atau masukan, silahkan tulis di kolom komentar dan bagikan video-video yang ada di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.